Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kitab Fathul Mu'in Bisyarhi Qurratil Aini Bimuhimmatiddin. Pada pertemuan ini kita sampai pada perkataan musannif rahimahullahu wa nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi fit dharaini amin. Tanbihun, peringatan. Tanbihun bisa kita i'rab sebagai khobar dari mubtada yang mahdhuf dengan takdir hadza. Jadi jika kita sempurnakan hadza tanbihun, ini adalah peringatan. Man mata, man isim syarat jazim, artinya siapa. Mata fi'il madhi dengan bentuk ajwaf ya, karena mu'tal pada ain fi'ilnya, asalnya mawata. Lalu harokat fa fi'ilnya yaitu harokat pada huruf mim dibuang, dan harokat pada ain fi'il yaitu huruf waw dipindahkan kepada mim, lalu huruf wawnya diganti dengan alif untuk menyesuaikan dengan harokat sebelumnya yaitu harokat fathah, maka jadilah ia mata, artinya meninggal. Wa alaihi, waw di sini sebagai wahaliyah, nanti jumlah berikutnya jumlah mubtada khobarnya menjadi hal. Dan alaihi atasnya salatu, salat fardin, fardu. Maksudnya orang yang meninggal ini memiliki hutang salat fardu. Lam tuqda, jumlah fi'liyah menjadi jawab dari man, maka tidak diqadha. Tuqadha ini fi'il mudhari majhul dengan mu'tal alif pada akhirnya, maka tanda jazamnya karena dimasuki huruf lam itu dengan membuang huruf ilatnya, maka jadilah tuqadha. Awalnya tuqadha dibaca panjang karena ada alif, lalu alif dibuang menjadi tuqadha, artinya diqadha. Naibul fa'ilnya dhamir mustatir hiya, marja kepada salatu fardin. Walam, wa huruf ataf, lam dan tidak, tufda. Tufda sama dengan tuqadha, fi'il mudhari majhul dengan huruf ilat pada akhirnya itu huruf alif, asalnya tufda dibaca panjang, lalu karena dimasuki huruf jazam lam, maka tanda jazamnya dengan membuang huruf akhirnya tufda, ditebus atau difidyah. Anhu, an di sini bimaknal badal ya, jadi mengganti, menebus untuknya, yaitu hu marja kepada man. Nah, di sini musannif mengemukakan sebuah pendapat di mana permasalahan ini sangat banyak sekali dibahas ya, atau diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat, yaitu berkaitan dengan hutang sholat orang yang meninggal. Apakah orang yang masih hidup dari walinya ya, dari ahli warisnya itu boleh tidak mengqadha atau membayar fidyah? Kalau membayar fidyah berarti bukan dengan mengganti sholatnya, tapi dengan menebus sholat itu dengan hal yang lain. Apakah diperbolehkan? Nah, di sini musannif mengambil pendapat tidak boleh. Tidak boleh. Jadi tidak perlu orang yang masih hidup itu mengqadha dan membayar fidyah hutang sholat orang yang sudah meninggal. Tetapi wa fi qaulin, dan pada suatu pendapat, innaha, sesungguhnya inna tansibul isma wa tarfaul khobar ya. Huruf taukid yang menasabkan isim dan merupakan khobar, ha menjadi isimnya, marja kepada salatu fardin, salat muannas.
Tuf'alu fi'il mudhari' majhul ya. Jumlah fi'liyah kemudian menjadi khobar dari inna, dilaksanakan. Naibul fa'ilnya domir mustatir ya marja kepada domir ha pada innaha. Anhu, an bimakna badal, untuknya, hu marja'nya kepada man, yaitu orang yang meninggal dan masih memiliki hutang sholat. Jadi ada satu pendapat yang mana pendapat ini juga banyak diungkapkan oleh madhab atau ulama-ulama syafi'iyah. Bahkan ada ulama yang suka melakukannya gitu. Nanti akan disebutkan. Auso telah berwasiat. Auso fi'il madhi dengan wazan af'ala. Jadi karena mu'tal akhir ya, lalu menjadi auso. Asalnya auso ya, agak susah baca auso ya gitu. Kemudian menjadi auso, huruf ya-nya itu diganti dengan alif untuk menyesuaikan dengan harokat sebelumnya. Biha dengannya, maksudnya dengan sholat fardu, am atau la tidak, maksudnya am la auso atau tidak berwasiat. Jadi apakah si mayit itu sebelumnya, yaitu ketika masih hidup pernah berwasiat untuk meminta seseorang mengkodokkan dan membayarkan fidyah hutang sholatnya atau tidak. Dalam satu pendapat tetap dilaksanakan kodok atau fidyahnya. Hakahu telah menghikayatkannya, hu yaitu pada qaulin, marja'nya kepada qaulin, al-Abbadiyu, nama ulama al-Abbadi, anis Syafi'i, dari asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Jadi pendapat innaha tuf'alu anhu auso biha amla ini dihikayatkan oleh al-Abbadi dari Imam Syafi'i. Li khabarin fihi, karena ada hadis fihi padanya. Jadi ada hadis yang memang menjelaskan bahwa hutang sholat mayit itu boleh diqodho ya. Wa fa'ala, dan telah melaksanakan bihi dengannya as-Subkiyu, Imam as-Subki. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, bahkan ada ulama yang gemar melakukan hal itu, yaitu Imam as-Subki, an untuk ba'di sebagian aqaribihi, kerabat-kerabatnya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa madhab Syafi'i itu tidak membolehkan mengqodho atau membayarkan fidyah hutang sholat orang yang sudah meninggal, maka ternyata tidak seperti itu ya. Di kalangan madhab hal itu juga menjadi ikhtilaf, karena sebahagian besar juga berpendapat boleh melakukannya. Nah, pembahasannya seperti yang disebutkan tadi akan diurai lebih luas pada babus saum, pada bab puasa. Nah, di sini hanya sebatas pengantar ya, atau bukan pengantar, untuk memantik aja, untuk memantik pembahasan ini. Lalu kita lanjutkan pada perkataan musannif berikutnya. Wa yu'maru, dan diperintahkan. Yu'maru fi'il mudhari majhul, timbangan yuf'alu ya. Ini mahmuz pada huruf pa fi'ilnya. Zu, yang, siban, anak kecil. Nah, jadi zu ini adalah termasuk dari al-asmaul khamsah, fi'il yang 5. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Jadi zu
ketika marfu tanda domahnya, tanda rofanya adalah waw, ya. Pengganti dari domah. Di sini marfu berposisi sebagai naibul fa'il dari yu'maru. Zakarun, laki-laki, nah, ini menjadi naat dari itu, au atau unsa, perempuan. Mumayyizun menjadi naat juga dari itu. Nah, tapi kalau di matan, ya, di matan ini teks matan ini. Teks matan itu wayu maru mumayyizun. Berarti mumayyizun kalau di matan itu menjadi naibul fa'il yu maru. Nah, tapi kalau di syarah itu menjadi naat dari zu yang mumayyiz. Apa itu yang mumayyiz? Bi'an, dengan bahwa soro, menjadi. Nah, soro ini fi'il madhi naqis, merofakkan isim dan menasabkan khobar, termasuk dari saudara kana. Nah, fungsinya juga adalah untuk perpindahan suatu kondisi kepada kondisi yang lain. Nah, jadi di sini mau menjelaskan di mana anak itu yakulu fi'il mudhari, ya, menjadi khobar dari soro. Makan, nah, fa'ilnya dhamir mustatir huwa kembali kepada mumayyiz. Wa yashrabu, dan minum, wa yastanji, dan beristinja, yaitu membersihkan kubul dan duburnya setelah BAB dan BAK. Wahdahu, sendirinya. Wahdahu ini menjadi hal dari fa'il yakulu, yashrabu, dan yastanji. Nah, kita takwil kepada isim fa'il munfaridan. Jadi di sini musannif, ya, menjelaskan definisi mumayyiz itu adalah seorang anak kecil yang tadinya belum bisa makan, minum, dan istinja sendiri, kemudian bisa makan dan minum istinja sendiri. Nah, itu definisi mumayyiz yang diungkapkan oleh al-musannif. Nah, ada juga jika kita melihat ke dalam Hasyiah I'anah Thalibin, yang dimaksud mumayyiz itu adalah anak yang sudah bisa mengerti bahasa, ya, mengerti bahasa, bisa menjawab dengan benar ketika ditanya. Artinya kalau ditanya nyambung jawabannya, atau bisa membedakan mana kiri dan mana kanan. Maksudnya membedakan mana kiri dan mana kanan itu artinya dia sudah bisa membedakan mana yang berbahaya dan mana yang tidak berbahaya bagi dirinya. Tapi penulis kitab Hasyiah I'anah sendiri itu mengatakan bahwa definisi yang dibuat oleh mu'allif di dalam kitab Fathul Mu'in ini itu adalah definisi yang paling baik, ya. Yaitu seorang anak dianggap mumayyiz ketika sudah mampu makan, minum, dan beristinja sendiri. Baik. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan yu'maru mumayyizun itu, ya? Apa kadar dari diperintahkannya seorang mumayyiz itu, dan siapa yang memerintahkan, gitu. Ai, dijelaskan di sini artinya yajibu, wajib, ala kullin, atas setiap, ya, min abawaihi, dari kedua orang tuanya, ya. Abawaihi ini termasuk yang mulhaq kepada musanna, karena kalau dijadikan musanna ini tidak memenuhi syarat, ya. Jadi abawaihi ini kan dua orang yang berbeda sebenarnya, ya. Kalau musanna itu kan harus ittifaq, dia harus ittifaq, ya. Kalau batu ya sama-sama batu yang dimusannakan, kalau meja sama-sama meja, ini satu ayah dan satu ibu. Nah, jadi ini yang mulhaq, dihitung mulhaq ke dalam musanna, satu ayah dan satu ibu. Sama seperti ungkapan umaroni, ya. Satu Umar dan satu Abu Bakar, tapi disebut umaroni. Nah, ini abawaihi, satu ayah satu ibu, tapi yang disebut adalah ungkapan ayahnya. Jadi tidak didefinisikan dua ayah, tidak diartikan dua ayah, tetap diartikan ayah dan ibu, dua orang tuanya. Ya, jadi wajib atas setiap dari kedua orang tuanya. Wa in
dan sekalipun ala atas, maksudnya ini ala ini fil madhi ya, jadi mu'tal akhir yaitu nakis, jadi fi'il nakis mu'tal akhir dengan huruf alif, timbangan dari fa'ala, fa'ala wa in ala, dan meskipun ke atas, maksudnya meskipun ke atas itu yaitu pihak ayah dan ibu, lalu pihak ke atasnya berarti kakek dari pihak ayah ya, kemudian ibu pun begitu, dan seterusnya ke atas. Summa kemudian huruf atop al-wasi ma'tub kepada abawaihi. Kemudian al-wasi ini adalah fi'il al-wasi ini adalah isim maf'ul dari waso atau dari wusia. Nah, setelah di ilat, di ta'lil itu asalnya mausuyun, akhirnya menjadi wasiyun atau al-wasi karena dimasuki huruf alif lam, yaitu yang diwasiati. Jadi yang diwajibkan itu setelah kedua orang tua, kemudian jika kedua orang tua tidak ada, maka ke atas ya, itu kepada pihak kakek nenek, dan setelah itu orang yang diberi wasiat. Wa ala, wa huruf atop ala maktub kepada ala kullin, dan wajib atas malikir raqiqi yang memiliki budak. An, bahwa an ini huruf masdariyah, ya murahu memerintah, fa'ilnya maliki, domir mustatir huwa kembali kepada maliki, hu nya domir muttasil menjadi maf'ulun bih, marja'nya kepada ar-raqiqi, memerintahkannya. Selanjutnya biha dengannya ya, biha ini ta'aluk kepada yu'maru ya. Jadi apa yang diperintahkan itu artinya as-sholati. As-sholati menjadi mufassir dari ha. Jadi yang diperintahkan itu adalah sholat, walaupun qodoan menjadi khobar dari kana dan isim yang dibuang, walaupun sholat qadha. Wa bi jami'i, dan waw ini huruf atop maktub kepada biha dengan seluruh syurutiha, syarat-syaratnya. Nah, jadi yang diperintahkan itu hanya memerintahkan sholat, tapi harus juga diperintahkan agar sholat itu dilaksanakan dengan seluruh syarat-syaratnya. Wallahu a'lam bishawab.